ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokom Komaria beserta keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Muksin dan Ibu Hajah Yayah Rogaya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Dan juga yang sangat saya hormati selaku guru pembimbing, yaitu Al-Mukarramah Adinda Ustazah Siti Maria Ulfa SPDI, para tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang disepuh-sepuhin, termasuk Ibu Ketua RT, dan juga ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah, khususnya Ibu Giri yang memiliki calon Giri ya. Terima kasih selalu, dan juga terima kasih kepada pengatur acara yaitu Ibu Mas Pupa yang telah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Harapan kita, Allah selalu menurunkan yang namanya cucuran rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya yang hadir di sini, sehingga keberkahan selalu menyertai hidup kita. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan keharibaan junjungan kami besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini kebetulan ini adalah hari Kamis yang pertama bulan Rajab. Alhamdulillah, ibu paham ya? Bulan Rajab. Rajab ini hitungan di bulan Rajab kita memasuki tanggal 4. Karena tanggal 1 Rajabnya hari Isnin, hari Senin. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 yang keempat. Dan bulan Rajab ini adalah merupakan bulan senyap, bulan sepi, di mana dimaknai bahwasanya di bulan Rajab ini ya tidak ada yang melakukan hal-hal yang membawa kepada kemudorotan, kemaksiatan, termasuk perang juga tidak diperbolehkan. Maksudnya apa, Ibu? Yang kedua, bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Gitu. Tempatnya kita beristighfar. Bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Bulan istighfar. Makanya ada khusus yang namanya amalan-amalan di bulan Rajab. Kita berbicara masalah Rajab ya, Bu ya. Karena ini kita sesuaikan momennya biar ibu-ibu paham. Karena para ulama mengatakan ya banyak sekali ya, jika kita berbuat kebaikan ini pahalanya akan dilipat gandakan. Apalagi kalau kita bisa sampai berpuasa. Ya, ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang
puasanya melalui Senin Kamis, nggak masalah. Ya, belum kalau Senin Kamis umpamanya, kan biasa tuh. Kalau di bulan Rajab, ibu walaupun Senin Kamis yang ibu sering lakukan, ibu dapat nih pahalanya. Pahala di bulan Rajab, gitu. Di samping yang Senin Kamis, kan berarti udah banyak banget ya Bu ya. Ini Bu yang dimaksudkan bulan sepi, bulan senyap ini, yaitu kita melakukan hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang tidak baik gitu. Karena kebaikan itu, setiap kebaikan pasti yang pertama nawaitunya di hati, yang kedua dikeluarkan, ya Bu ya, di dalam melalui lisan kita. Insya Allah kalau lisan kita pandai menjaganya, dari keluar dari lisan kita itu kata-kata yang baik, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Begitu juga keburukan, ya. Kalau kita selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang buruk-buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada pribadi kita. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah pada hari ini apa sih yang kita lakukan? Saya cuma mengingatkan sedikit saja, ya Bu ya. Yang pertama di situ yang tadi dikatakan bulan apa Bu? Bulan istighfar, maka diawali dengan selalu doa. Ibu selipkan itu doa, ya. Doanya apa Ibu? Kalau Ibu pakai nazom, pasti enak. Tapi nggak mungkin kan di dalam sejadah Ibu pakai lagu gitu Bu. Nazom itu lagu, ya Bu, pakai lagu gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau sama-sama di sini kita pakai nggak apa-apa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Ini kita berdoa dari mulai malam. Ya, dari mulai malam Senin pada waktu itu, alhamdulillah saya baru sampai tuh malam Minggu ya pagi saya baru nyampe, ya baru nyampe udah aktivitas gitu ya. Makanya sekarang Ibu mohon maaf, ini udah lepas masker Bu saya. Kenaknya saya pas malam Senin, pas malam Rajab ya, kena flu. Di sana saya nggak kena flu, walaupun jamaah pada kena flu, saya tidak. Tapi alhamdulillah pas di Indonesia ya baru begitu pulang mau ngajar di Nurul Komar, itu kayaknya kok pala ini kayaknya ya itu udah mulai kena. Jadi pas arahnya flu-nya Selasa kemarin, alhamdulillah ya Bu ya. Saya dengan Mutawif di sana, Ustadz di sana masih kontak-kontak terus sampai sekarang juga. Kenapa? Nanti deh saya bantu doa dari sini. Alhamdulillah Ibu ya, beliau lagi sedang bawa jamaah lagi dari travel lain dan alhamdulillah kemarin juga bawa rombongan yang berikut dari tanggal 20 kemarin 24 ya Bu ya. Beliau juga membimbing lagi. Alhamdulillah bantu doa ya, kata saya Ustadz Umi, biar ini kayaknya kena di sini. Waduh begitu bagus kenanya di Indonesia, kata dia gitu. Kena flu berat. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, kita berdoa Allahumma barik lana, ya kita minta kepada Allah ya Rob gitu, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berkah Ibu di bulan Rajab. Kita minta berkah. Orang kalau udah berkah hidupnya, insya Allah. Ciri-cirinya bagaimana kalau Ibu mau dapatkan keberkahan? Satu, banyak bersyukur, jangan kufur. Nerima, jangan pernah Ibu komplain dulu dengan keadaan. Jadi lapang dada, ikhlas, insya Allah berkah. Nikmat rasanya Ibu. Dari mulai makanan, pakaian, merasakan dalam kehidupan yang kita jalankan. Kalau kita bersyukur, insya Allah berkah. Nikmat Ibu. Tuh, satu.
minta. Yang kedua, kita minta keberkahan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kalau kita orang awam terkenal dengan kata bulan Roah. Bulan Roah asal kata ruh, Bu. Makanya pada bulan Roah banyak sekali ibu orang-orang yang arwahan gitu, rowahan gitu ya Bu ya. Mau sendiri atau kita di majelis taklim. Ya, kalau sendiri mah kalau udah banyak sih ya. Kalau kita undang, kita rowahan. Tapi sekarang udah ada wadah kita, yaitu di majelis taklim di sini. Ya Bu ya. Tapi ketika bulan Roah, ibu-ibu nih pada bawa makanan, yang bawa jeruk sekilo, yang bawa pisang sekilo, sisir sekilo. Ya, terus yang bawa kue, kita satuin, niatin ibu untuk orang-orang yang kita cintai, ya, terutama yang sudah menghadap Allah, meninggal. Ya, walaupun nggak laporan deh sama guru, nggak laporan sama ketua, udah ibu niatin, saya bawa jeruk ini pahalanya untuk almarhum bapak saya, ibu saya, suami saya, anak saya kalau sudah meninggal. Betul Bu? Yang masih hidup juga kita doain, mudah-mudahan dengan kita bersedekah ini yang hidup biar panjang umur, sehat badan, berkah rezekinya. Didoain Bu. Tuh namanya roahan, itu khusus untuk orang-orang yang meninggal. Ya, bulan Roah. Makanya kita minta di bulan Sya'ban ini keberkahan juga hidup kita. Gitu loh Bu, berkah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, berkah dalam menjalani, menghadapi kehidupan. Udah wasyabana. Yang ketiga kita minta wabalikna Ramadana. Balik, tablik sama ibu menyampaikan sampai, gitu loh Bu. Makanya kalau ada orang laki-laki yang menyampaikan, ya biasanya ustaz laki-laki yang menyampaikan itu mau balik. Gitu. Kalau perempuan mubalik loh, gitu ya Bu ya. Karena ada mu'anas, ada mudakar. Gitu. Kalau mudakar itu dikhususkan untuk laki-laki, ya. Jadi mubalik loh, gitu. Nah ini sampaikan, kita berdoa dulu agar kita sampai, gitu, di bulan Ramadan, ya, agar kita bisa berpuasa yang memang ini ada di dalam rukun Islam, begitu rukun Bu. Yang namanya rukun apapun ceritanya kecuali sakit dan lain-lain sebagainya itu boleh, cuma dibayar kodok namanya. Ini saking rukunnya ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dijaga sampai umur kita sehat dan lain-lain, kita bisa berpuasa yang sebentar lagi Ibu, tanggal 23 Maret itu masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Ingat ya, 23 Maret masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, bersiap-siap kita. Kemudian Ibu kita minta waghfir lana dzunubana. Kita minta diampuni segala dosa-dosa kita. Karena walaupun bagaimana kata Nabi, syahrul Rajab syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Gitu. Bulan Rajab bulannya Allah. Ya Bu ya. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan kita. Kata Nabi, bulan umatku. Ingat Ibu. Udah, ini Rajab. Saya mengulangi, ya. Terus waqasil maqasidana. Mudah-mudahan disampaikan apa Ibu maksud dan tujuan kita. Artinya ketika kita berdoa Allah kabulkan. Ya. Terus apalagi yang harus kita lakukan di bulan Rajab Ibu? Kita baca istighfar tadi itu biar banyak. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ada yang nanya berapa Mi? 100. Kok di situnya 70? Nawa, enggak apa-apa. Ya Bu ya. Dibilang ada yang 70, ada yang 100. Kita mah yang namanya istighfar mah ya Bu ya.
Kan kembali kepada kita untuk diri kita. Apa sih artinya istighfar? Artinya istighfar itu pengakuan kita kepada Allah kalau kita ini banyak kesalahan, dan semoga harapan kita Allah memaafkan, menghapuskan segala dosa kita. Begitu, Bu. Ibaratnya elap, istighfar itu ngelap, bersih, pembersih, lapin kotoran-kotoran kita. Harapan kita Allah itu Rahman Rahimnya selalu menyertai kita dan diberikan kepada kita. Rabbi firli warhamni watub alayya. Itu tiap hari rutin, Bu. Rutin itu Rabbi firli warhamni watub alayya. Ini 101 hari ya, Mi. Kalau saya mah setiap waktu Mi 100. Alhamdulillah. Kan begitu. Nggak ada larangan, Ibu. Kalau untuk berbuat kebaikan, semakin kita banyak ya melakukan kebaikan, itu semakin banyak pahalanya. Ya, saya kayaknya nggak sempet jadi kalau 1 hari 100, boleh nggak dicicil? Boleh. Emang mama rata-rata cicil. Maju aja juga karena dia punya duit, dia mauan nyicil daripada dia kontan. Emang mama begitu lagunya. Saya juga mama, Bu. Ya, kalau saya bukan mama kan nenek-nenek. Ya, Bu ya. Ini alhamdulillah ibu sekalian. Nah, nanti ada tuh dari tanggal 1, tanggal 10, 11, 20, 21, 30. Jadi ada tasbih khusus. Ya, Bu ya. Tasbih ini perintah, Bu. Kita lihat, ini perintah. Ya, kita lihat nanti di dalam surat Al-Isra nanti itu. Ya, karena ini nanti saya akan menyampaikan apa saja sih yang terjadi di dalam bulan Rajab. Gitu ya. Saya ambil catatan sejarah. Jadi yang dari tanggal 1, ini kan baru 4 hari ini. Yang belum dari istilah lewat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu subhanallahil hayyul qayyum. Ibu, sehari 100. Kalau ini belum di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Sekarang tanggal 4, berarti 400. Cicil deh. Sambil iseng-iseng kan dia banyak, Bu. Ya, sambil duduk, nggak harus di atas sajadah. Betul, Bu? Subhanallah la ilaha illallah, subhanallah la ilaha illallah, subhanallah la ilaha illallah, subhanallah la ilaha illallah. Sekarang kan udah ada, Bu. Apa tuh tasbih yang mesin, ya, yang digital ya, itu kan mungkin nggak lihat di situ. Ya tadi Bu, agak capek atau tiduran, oh ya baru segini kan gitu ya, Bu. Di tanggal 1 sampai tanggal 4. Terus nanti tanggal 11-nya subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad. Dan sama ya, Bu. Terus dari tanggal 21 sampai tanggal 30 subhanallahir raqub. Subhanallahir raqub. Iya, itu bisa ya, Bu ya. Ya daripada kita nggak ngapa-ngapain ngomongin orang. Ayo itu kan sunnah nih. Enggak apa. Justru kalau itu ibu anggap sunnah gitu ya, Bu. Kayak sholat tahajud juga kan bagi kita sunnah. Tapi kalau kita menjadikan yang wajib, tidak masalah kan? Maksudnya secara rutin sepertiga malam itu kita gunakan. Gitu. Ya, Bu ya. Kemarin juga ada yang nanya begini, Umi, saya kalau bangun malam yang saya lakukan begini nih. Yang pertama saya sholat hajat, yang kedua saya sholat tahajud, yang ketiga saya sholat taubat. Tidak apa-apa kalau belum paham. Sekarang kita wudhu dulu, sholat sunnah wudhu yang pertama tuh. Jadi menghargai wudhu ya. Yang kedua tobat dulu. Jadi kita mohon maaf dulu sama Allah ya. Yang ketiga baru kita sholat tahajud. Artinya ibu kita minta kepada Allah agar doa kita dikabul. Baru kita hajat sholat hajatnya. Kalau belum sholat witir di akhirnya itu. Oh iya dari Masya Allah. Kan dari banyak orang ya, Bu ya, sering melakukan tapi nggak mau. Tapi bagaimana? Kita nggak? Insya Allah ya. Allah itu kan tadi rahmat rahimnya itu milik Allah. Paham, Bu? Itu urutan di bulan
di bulan Rajab. Kira-kira udah paham? Udah diamalin? Nah, nanti ibu lihat lagi di hari Jumat terakhir daripada bulan Rajab itu ada amalan yang kita lakukan setelah Jumat. Kalau ibu mah Jumat di hari Jumat. Nah, jadi bapak-bapak, gitu. Pokoknya Jumat, tanggal sholat Jumat, kita itu Bu, ngamalin apa Bu? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ya, pokoknya ganjil-ganjil aja deh kita. Ya, katanya nih ada yang 35, silakan. Ya, ada 15, silakan. Ada 17, silakan. Tapi kebanyakan makanya 35. Jadi di akhir, tapi Jumat yang terakhir bulan Rajab tuh, bukan bulan nasional, bukan. Yang Rajab Jumat yang terakhir daripada bulan Rajab. Ya, lalu, nah di sini juga. Apa sih yang terjadi di bulan Rajab? Saya catat, Ibu. Yang pertama, di sini ada 12 poin saya ambil. Yang pertama di bulan Rajab yaitu ibu daripada Rasulullah SAW yang bernama Siti Aminatul Zuhriyah mengandung, dan yang dikandung yaitu panutan kita yang membawa agama kita minaz zulumati ilan nur, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Makanya saya kemarin Bu, kalau ingat dalam perjalanan City Tour, karena City Tour itu bukan jalan-jalan ya Bu, ke tempat-tempat yang bersejarah dari Madinah sampai Mekah, yang saya tidak bayangin Ibu, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu perjalanan. Kalau sekarang perjalanan di sana udah enak Bu, mobil kendaraannya. Waktu beliau dulu, ya Allah Bu, jalanannya masih bukit ya. Terus pakai onta, diterik matahari yang begitu panasnya. Kalau sekarang Ibu yang namanya Madinah, Mekah, itu bukitnya udah tumbuh sama pepohonan, rumput-rumput hijau dari kejauhan Bu. Makanya saya ingat dalam Al-Quran, tanda-tanda kiamat apabila dua kota ini sudah ada penghijauan, hujan terus-menerus turun, ya maka itu tanda-tanda. Ini kira-kira berapa bulan lagi nih? Allah, berapa tahun lagi nih? Allah yang punya, yang maha mengetahui. Cuma kita dengan adanya kita pergi ke sana, walaupun tidak sampai ke sana Ibu, tapi mendengar dari orang-orang sana, kan udah kelihatan Ibu bahwa tanda-tandanya nanti ada yang namanya buruh hara hari kiamat, termasuk orang makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bermata satu, namanya gajah. Mudah-mudahan dikit-dikit Ibu, ya. Itu Bu ya. Jadi kita sih bukan lagi apa ya? Oh iya, gitu loh. Tinggal berapa bulan? Jangan bilang bulan, tahun, atau masih puluhan, tidak. Tapi bagaimana kita Bu menyikapi apa yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwasanya dua kota ini apabila sudah terlihat adanya penghijauan, Ibu sekarang udah enak di Mekah. Ya, kemarin saya dingin banget. Waktu yang September, Desember itu Ibu itu panas. Alhamdulillah rombongan saya tidak turun hujan. Karena rombongan yang satu lagi itu Bu, hujan. Semuanya payung, pada pakai payung. Kemarin cuma dinginnya, apalagi yang namanya di Madinah, itu masuk ke dalam tulang, saking dinginnya. Saya biasa sama AC, berani Bu, AC saya matiin. Karena di sana banyakkan sentra, saya laporan sama pihak hotel, tolong dimatiin. Karena bisa kaku. Karena orang Indonesia jarang yang kuat.
Ya, kalau udah di bawah 15 ibu itu asetnya, iya katanya. Jadi ya, alhamdulillah ibu biar tahu kalau di sana sudah seperti itu. Nah, yang pertama di bulan Rajab ngidamnya, hamilnya, yaitu Ibunda Siti Aminatul Zuhriyah, ibu daripada ibunya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu lahirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali siapa ini, Bu? Ini adalah gudangnya ilmu, menantu Nabi sekaligus sahabat Nabi yang termasuk di dalam Khulafaur Rasyidin yang selalu kita tawasulin itu, Ibu, ya. Al-Fatihah ila Nabi Sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa zurriyyatihi wa baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum. Al-Fatihah. Kan kita selalu tawasul. 4. Ini sahabat Nabi, ya, cendekiawan, jenius, gudangnya ilmu. Itu yang namanya Sayyidina Ali dan menantunya Nabi. Ya, siapa anaknya Nabi? Yaitu Fatimatul Zahra, Sayyidatina Fatimatul Zahra. Ya, Fatimah. Subhanallah. Itu lahir, ya. Terus yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah. Jadi ini yang ke negara Habasyah, bukan dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah ke negara Habasyah. Nabi dulu. Kemudian yang keempat, yaitu wafatnya Raja Habasyah. Wafatnya Raja Habasyah di tahun yang ke-9 daripada bulan Hijriah, tahun Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah, dan meninggalnya, wafatnya sudah dalam keadaan beriman. Raja Habasyah di bulan Rajab. Yang kelima, terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Perang banyak, Bu. Ada perang Tabuk, perang Khandaq, ya, perang Uhud, perang Badar, ya, perjanjian juga ada perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu. Banyak itu tentang sejarah Islam. Ini perjuangan Nabi, Bu, ya Allah. Kalau kita lihat, sekarang Islam terlihat itu berkat perjuangan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kadang-kadang saya kalau ke sana tuh nangisnya bukan apa-apa. Kita ini jalan enak loh. Sejauh apapun, ya, ada kendaraan, jalanannya udah enak. Makanya kemarin ada yang ngomong, ini kita lewatin jalan tol, nggak ada tol di sana. Emang model jalanannya bagus banget, ya Bu. Itu jalanannya kayak jalanan tol, kagak ada istilah bayar. Jalan lurus, nggak ada pegat-pegatan, enggak. Ya, makanya sedihnya dulu, ya Allah, ya ketika Nabi di Gua Hiro, coba bayangin naik itu Bu. Itu mungkin merangkak, sekarang udah dibikinin di Jabal Rahmah aja udah dibikinin apa, kayak tanggaan gitu. Ya. Terus kemudian Jabal Uhud sekarang udah nggak terlalu tinggi karena udah diuruk gitu, dibikinin aspal di sana. Udah cakep-cakep banget ya pembangunannya. Nah, ini perang Tabuk. Kemudian yang keenam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj tepatnya di tanggal 27 daripada bulan Rajab. Kenapa ada peristiwa tersebut? Makanya ada yang mengatakan, Ibu, bahwasannya bulan Rajab itu, ya Bu, ketika Rasulullah Isra Mi'rajkan, ada yang mengatakan tahun hazan, di mana tahun kesedihan, tahun berduka. Bagi siapa? Bagi panutan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, yang dalam 1 tahun itu, Bu, betul-betul yang pertama pamannya meninggal, yang kedua istrinya,
yang selalu memberikan support, melindungi beliau. Dalam kesedihannya, kalau kata bahasa kita mah, Allah ngajak itu, ya, dihibur oleh Allah. Yang main-main, waktunya singkat. Waktu tanggal 27 itu singkat, cuma 3 jam. Dari Masjidil Haram startnya, terus ke Masjidil Aqsa, langsung ibu ke langit pertama sampai Robrokul Ka'bah. Nabi Ba'da Isya kan kalau di sana. Ba'da Isya kembali ibu subuh sudah ada di Masjidil Haram. Makanya banyakkan yang pada nggak percaya. Termasuk itu pamannya Nabi Abu Jahal, Abu Lahab yang mempengaruhi, ya, ala pembohong, ya enggak? Pembohong, tukang sihir. Mana mungkin dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kan gitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, di dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna qaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang percaya ibu kita, walaupun sesaat, apalagi itu 3 jam. Jangan berbicara masalah logika di lembah ini mah, begitu loh Bu. Jika Allah berkehendak dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Benar Bu? Makanya kita udah insya Allah diperlihatkan semuanya, ya, tentang ayat-ayat Allah, keajaiban yang Allah berikan, di antaranya surga dan neraka. Surga dengan nikmatnya, neraka dengan adabnya. Semuanya diperlihatkan Ibu. Ya Allah, senang rasanya, kayak kita juga diajak jalan-jalan senang gitu. Ya, sampai sekarang itu tanggal 27 bulan Rajab. Yang ketujuh yaitu pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis pada tahun 583 Hijriyah. Oleh siapa dibebaskannya? Oleh yang kita tahu Bu, sampai sekarang rawit juga, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pembebasan Baitul Maqdis. Ya, makanya kalau Ibu nanti ke Mekah, itu ada Bu, kalau kita syuting tour, itu pasti ada yang namanya 2 kiblat. Jadi Masjid Kiblatain. Kenapa dikatakan Masjid Kiblatain? Yang tadinya kan kita waktu dulunya ke sana. Kalau kita sih generasi kita sudah ke Haram, ya, kiblatnya ke Ka'bah gitu. Itu ketika Nabi lagi sholat ngadep sana, ngadep ke Aqsa, Ibu, itu ada teguran perintah dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkan wajahku ya Rasul, ya, ke Masjidil Haram. Makanya ada 2 kiblat kan? Coba deh Ibu. Namanya Masjid Kiblatain. 2 kiblat. Ya, tapi sekarang yang dipakai ke Haram. Gitu ya. Ke kiblat ke Ka'bah di situ. Ini Ibu tahun 583 Hijriah dibebaskan yang namanya Baitul Maqdis. Yang ke-8 ada peristiwa-peristiwanya, yaitu wafatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ikutan kita ya Bu, sunnah wal jamaah. Ya kalau bahasa kita mah, maaf, kalau ikutan Imam Syafi'i, kalau kita tertinggal yang namanya doa kunut di waktu subuh, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa Bu? Baca sujud sahwinya. Apa? Subhana la yanamu wa la
yashu. Subhana la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Hanya Allah. Kalau kita mah ciptaannya banyak lupanya. Ya Bu ya. Apalagi kalau udah janji lupa. Ya, urusan duit juga udah lupa. Dan urusan utang juga apalah. Ibu yang ngomong, saya mah yang menegaskan saja. Ya. Imam Syafi'i, wafat Imam Syafi'i itu di bulan Rajab. Yang kesembilan, wafatnya Imam Abu Hanifah. Wafatnya Imam Abu Hanifah. Ya, kita tahu dulu sama-sama. Yang ke-10, wafatnya Imam An-Nawawi. Itu wafat di bulan Rajab. Terus kemudian yang ke-11, wafatnya Imam Muslim. Tahu Imam Muslim? Pengarang hadis. Ya, ada Bukhari, Muslim. Makanya kita contoh seperti ini, Bu. Bukhari itu gurunya Imam Muslim, Bukhari. Tapi tidak pernah merasa disaingi atau menyaingi. Gitu loh, Bu. Jadi kerjasamanya, bahkan hadisnya semuanya hasan. Gitu loh. Semuanya hadisnya hasan. Bagus tuh. Ini antara guru dan murid. Makanya kita contoh, guru sama murid jangan ada istilahnya bersaing atau guru merasa tersaingi. Tidak. Saya jujur Ibu, kalau ada jamaah saya yang udah bisa, udah mandiri, saya tuh seneng. Berarti ilmu kita manfaat, diamalkan. Yang kedua, meringankan. Gitu loh. Beban tugas seorang guru, Ibu. Seperti itu. Nah ini kita contoh seperti Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim di sini. Ya, antara guru dan murid bersinergi, ya, bersatu. Jadi tidak ada kayak guru kan kalau saya kasih takut saya disaingi, atau memang murid saya akan menyaingi. Nah, gitu jangan. Ya, malah ya kita berpedoman kepada Imam Al-Ghazali itu selalu mengatakan ya kalau kita memang mau apa di situ terciptanya suasana yang kondusif, yang damai, yang tenang, gitu ya Bu ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Apa kata beliau? Kun kal yadai walam takun kal uzunai. Begitu. Jadilah kalian seperti kedua tangan, jangan kalian seperti kedua telinga. Begitu. Ya, ini saya sering sampaikan. Oke. Yang terakhir yaitu lahirnya Nahdlatul Ulama. Lahirnya Nahdlatul Ulama atau yang kita kenal NU. Ini kita ini semua paham ya. Paham NU, gitu. Kita termasuk golongan. Itu tanggal 16 bulan Rajab 1344 Hijriah. 1344 Hijriah. Alhamdulillah. Nih, kita setia mekar ke tempatan hari Minggu besok. Ingat Bu, dalam rangka harlah. Ya. Iya. Seabad namanya, abad ya, pakai seabad. Itu kita ke tempatan Ibu, Desa Setia Mekar, ya. Tempatnya juga di desa. Nanti akan dihadiri oleh Gubernur Ridwan Kamil. Terus kemudian PNT, ya, Bupati Pak Dali, terus camat dan dengan kepala desa sama muslimat yang sekecamatan Tambun Selatan. Kita dapatnya, Ibu, yang namanya tuan rumah kan menyambut kan, gitu. Ya, tamu-tamu. Terus yang keduanya kita dipintain yaitu marawis. Alhamdulillah sudah semuanya. Ya, tinggal pelaksanaannya yaitu hari Minggu besok jam 7 sampai selesai. Gitu. Terus kalau yang muslimat, pengurus muslimat
ya. Dan bahkan ibu yang sudah punya baju batik yang hijau muslimat dipakai. Tapi kalau yang tidak, kemarin kesepakatan nih, yai ketuanya Bu datang ke rumah saya, ya, dia mengatakan udah pakai dressnya hitam, kerudungannya hijau. Ibu jangan tanya hijaunya bagaimana, pokoknya hijau. Begitu. Seperti itu. Ya, paham ya Bu? Itu hari Minggu. Gitu. Iya, dressnya hitam, kalau hitam mah punya semua, kerudungannya hijau. Minggu besok udah nggak ada lagi. Iya, tanggal 29. Ya nanti aku budak agama kondangannya saya tahu. Saya diundang, ibu bukan ibu baik yang diundang. Bahkan nanti habis johor saya pengajiannya yang isi. Ntar johor ini saya ke Budadan di Johor. Ya emang beliau suruh undangin, ini diundangin aja gitu. Ntar kalau nggak diundangin takutnya saya kesalahan gitu. Kata dia, katanya ya namanya dia orang puskes, ibu sering di posyandu gitu, makanya kan diundangin belakangan, makanya ngomongin ntar udah duluan udah ada lah Budadan mah kondangan ntar Bu dari situ paling jam 11 sudah selesai acara halahannya ke situ dulu. Terus pakaiannya hitam sama hijau, nih hijau gini juga boleh ya, pokoknya ibu jangan beli lagi ya, yang ada aja, hijau yang ada. Nah, hijau yang ada. Jangan sampai nanti kata abang ini supaya seragam, enggak usah. Udah setiap ada acara kata abang beli biasa usah. Pokoknya hijau. Saya nggak berbicara masalah hijau-hijau ini. Pokoknya muslimat memang identik dengan hijau. Gitu ya Bu ya. Ingat Bu, saya nanti insya Allah ada di sana. Karena kemarin memang saya didatangi oleh ketua panitia, bendahara, terus sekretarisnya, sekjennya, ya, sekjen kabupaten itu malam datang ke rumah saya jam 8:30 kurang lebih sampai jam 11-an. Jadi dia minta ya kalau kata bahasa kita mah ya karena saya ketua ranting ya Bu ya, ketua muslimah ranting Setia Mekar gitu. Jadi ya biar enak. Tadinya dia mau datang karena saya masih di Mekah waktu itu Bu. Saya bilang saya masih di Mekah. Mau ngajak rapat katanya. Ya kalau rapat masih di Madinah. Dan selanjutnya kita kontak-kontakan. Kata saya nanti aja deh di rumah kita bicara. Dan ternyata seperti itu kita dapat tugas sebagai seorang ibadah baik, termasuk yang namanya konsumsinya. Yaitu urusannya kita cuma menerima gitu loh Bu. Duduk ya, dengerin apa sih yang disampaikan ya dalam rangka mengenal satu sahabat. Nah itu lahirnya 16 Rajab 1344 Hijriah. Gitu ya Bu ya. Jadi biar paham. Kita kan pahamnya sunnah wal jamaah. Ada yang ngomong ini sunnah wal jamaah apa sih? Kita melaksanakan di samping yang wajib-wajib, kita lakukan yang sunnah-sunnahnya. Ya, pengajian kita ini termasuk tuh di sini. Termasuk di Nahdlatul Ulama ya, termasuk di sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau pengajian kita kan mudah banget ya. Ada protokolnya, terus baca Qur'annya, terus hadiah arwahnya, gitu loh Bu. Doa-doanya, terus kadang-kadang kita anak maulidnya, itu ada yasinnya Quran, kita ganti-ganti ya di sini ya. Ada yasinnya, ada al-Fatihahnya. Selalu pengajian kita seperti itu. Jadi ditambah yang sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Ibu apa yang kita lakukan ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan ini akan menjadi amal soleh yang makbul, yang makbulah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagai investasi kita lah. Asal kitanya ikhlas, Ibu menjalankannya enak gitu loh, enggak merasa dibebani ya. Insya Allah Ibu akan menjadi semuanya ringan. Ya Bu ya. Jadi ingat, hari Minggu besok, tidak ada lagi. Hari Minggu besok ya,
di desa dalam rangka seabad NU atau ulang tahunnya Nahdlatul Ulama. Ya, terus siangnya baru begadang ya sayang. Tenang aja, saya begadang juga. Memang begadang jamaah saya di DPP ya. Pokoknya dunia kan kecil lah, ketemu dulu sama saya ya. Udah ibu, satu tuh. Terus hari Kamis tanggal 2 ya. Hari Kamis tanggal 2 pengajian dibawa ke rumah Ibu Rubiah di rumah sini. Dalam rangka tasyakur binikmah ya Bu ya. Untuk walimatul urus, yang walimatul urusnya tanggal 4-nya bertempat di aula Desa Setia Mekar. Bertempat di aula Desa Setia Mekar ya. Jadi hari Sabtu ya. Minggu, Senin, Selasa itu pengajian di Al Mustofa. Pengajian di Al Mustofa. Semua kita jawab ya. Insya Allah panjang umur, sehat badan, berkah diri rezekinya, kita bisa menghadiri para undangan. Ya, mungkin itu saja Ibu yang saya dapat sampaikan. Oh iya tadi gitu. Siapa istrinya itu? Menantu. Kita doa dulu ya buat yang sedang sakit tadi. Besan saya juga masuk rumah sakit Karawang. Ya memang udah pulang balik ya namanya Adi. Jadi Adi dan bukannya Ajun. Kalau Ajun oh iya Pak Jamat. Pak Tira pada Karawang ya. Besan saya Pak Manik namanya. Terus Pak Haji Ahmad, Ibu Haja Sufira, Ibu Reni itu Bu Reni ya. Ini yang khusus ya Bu. Kan Ibu niatin siapa yang sakit walaupun tidak disebutin di saya, asal Ibu berniat, insya Allah Allah Maha mengetahui, doa kita dijabah. Karena masjid majlis taklim adalah maudhu' ya. Kita baca sama-sama, kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya yang tadi ya selalu disebutkan satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulnas ashabin nas isbi anta syafila syifa'il ila syifa'u kasifa ala yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Untuk yang selanjutnya kita baca Fatihah sekali lagi untuk kita semua yang hadir ya. Kita berharap Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan doa-doa kita dijabah sehingga Allah memberikan kesempatan dengan diberi kita selalu modal kita panjang, umur kita di dalam taat. Allah sehatkan badan jasmani rohani kita semuanya, kita biarkan untuk ibadah. Allah berkahi rezeki kita yang halal thayyiban mubarakan wasi'an untuk ibadah, agar kita bersama keluarga kita bisa sampai berziarah ke makam Rasulullah SAW yang berada di Madinatul Munawwarah, Masjidil Nabawi, dan juga datang ke rumah Allah yang berada di Masjidil Haram untuk bertawaf dan bersa'i. Ya Bu, yang mudah-mudahan sekeluarga dan ilmu kita Allah jadikan menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat, agar kita bisa menjadi public figure yang memiliki uswatul hasanah khususnya untuk keluarga kita dan umumnya bagi masyarakat lingkungan kita.
Dan juga kita doakan ibu sekali lagi yang sedang sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan dan disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya. Yang sedang banyak masalah, banyak problem, mudah-mudahan Allah berikan solusinya, jalan keluarnya yang terbaik, yang mudah, yang secepat-cepatnya. Khususnya kita doakan untuk ketua majelis taklimnya beserta segenap para pengurusnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan, berkah umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah ikhlas dan berkah sabarnya. Dan para guru-gurunya, baik itu ustadz maupun ustazahnya, kita doakan panjang umur, sehat badan, berkah rezeki, berkah ilmunya, agar bisa menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum ilahi anta maksudi bil qabuli wa talami kulli sul wa maqbul wa salahi syaqi zahira wa batinan ya arhamar rahimin irhamna wa ila hadrah wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa liulul Baghdad wa Syekh Muhammad Saman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mughfirul aqwal hawil halana bil ahsanil hal wa hassil maqasidana khususan keluarga besar Masjid Majelis Taklim Al-Muhsinin Kampung Gulu. Ya Mufarrij ya Farij anna mana wa mana farjat adilan bi rahmatika ya arhamar rahimin yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.